Selamat datang kembali di Wibisana Review, sebuah channel yang akan membicarakan mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Pagi hari ini saya kembali ditemani oleh Maun Gufilian. Siapa? Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi hari ini ya, jadi memang ini pengambilan gambar kita nih pagi hari. Iya, Pak. Betul. Jadi gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Agak serak dikit. Nggak apa-apa. Jadi ini kita bicara santai aja, bincang-bincang santai. Iya, Nanti Pak. ini siapa tahu review kita bisa menginspirasi, terutama bagi para legal drafter ya, dan juga penonton pada umumnya nih, para pemirsa. Jadi saudara Maun ini mewakili millennials di sini ya. Jadi apa yang menarik yang bisa kita bicarakan pagi hari ini ya? Kemarin kan kita udah bahas tentang etnis ya, Pak. Etnis Turk khususnya ya, Pak. Kalau menurut saya kita masih perlu untuk membahas etnis nih, Pak. Karena dari pembahasan kemarin itu saya jadi kepikiran untuk lebih banyak tahu tentang etnis lain, Pak. Mungkin saya bisa tanya ke Pak Arif gitu, Pak. Ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, Pak, saya kan kebetulan suka nonton sepak bola ya, Pak. Di Amerika Latin, Pak, misalnya. Amerika Latin itu kan sepak bolanya bagus ya, Pak. Kalau saya lihat di timnas Brazil atau pemain Brazil pada umumnya, mereka itu etnisnya beragam banget, Pak. Ada yang kulit putih, ada juga yang kulit hitam, Pak. Selain itu ada juga yang kulitnya coklat, Pak. Iya. Nah, jadi mungkin memang pagi ini bisa sharing itu aja, Pak. Terima kasih ya. Ini topik yang akan sangat bagus dan kita bisa eksploratif ya. Iya, Pak. Lebih kepada lesson learn kita bahwa di masa yang lalu pernah ada kolonialisasi. Di masa yang lalu pernah ada perang. Di masa lalu pernah ada eksploitasi satu suku bangsa atau bangsa tertentu kepada suku bangsa lainnya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita agar ini tidak lagi terjadi di masa modern seperti sekarang ini. Jadi tadi kalau kita bicara mengenai para pesepak bola itu yang dengan beragam tampilan fisik ya, sebenarnya itu saya agak menghindari yang tampilan fisik. Pak. Namun demikian ada baiknya ya, ada baiknya nih untuk menjadi lesson learn tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat ya di benua Amerika ya, di benua Amerika itu sudah mengalami perubahan yang drastis ya semenjak sekitar abad ke-15, karena memang saat itu banyak bangsa-bangsa di Eropa, sebut saja Perancis, kemudian Spanyol, Portugal, Inggris ya, banyak mengeksploitasi benua baru itu ya. Disebut benua baru itu dalam perspektif orang Eropa, karena benua itu kan sudah lama ada. Ya, betul. Tetapi orang-orang Eropa merasa menemukan benua baru, jadi mereka tidak menganggap orang-orang asli yang ada di situ. Jadi mereka menganggap mereka itu menemukan sebuah tanah yang baru. Nah, cerita ini bermula dari yang dalam channel sebelumnya ya, dalam tayangan sebelumnya kita kan sudah pernah membahas mengenai Ukraina, Rusia. Di sana kita sebutkan ada Eropa Latin. Kemudian dalam pembahasan itu juga disebutkan di Turki juga mengenai berbagai bangsa yang kemudian melakukan asimilasi, melakukan campuran atau mix ya. Nah, ini mungkin di tayangan kali ini itu akan banyak kita sajikan hal-hal seperti itu. Jadi bangsa-bangsa itu bersatu melakukan alkulturalisasi baik budaya maupun etnisnya ya. Jadi kalau di tayangan lalu mungkin tolong dilihat juga ya tayangan sebelumnya ya, mengenai Ukraina Rusia itu sudah dibahas mengenai perjanjian Tordesillas ya. Itu yang membagi antara Portugal dan Spanyol menjadi dua, dunia ini bagi antara dua negara itu ya, Portugal dan Spanyol. Nah, ketika kita bicara mengenai Portugal dan Spanyol, itu merupakan negara di Eropa yang menjadi negara nasional yang cukup awal ada ya. Kalau kita bandingkan misalnya Italia, saat itu mereka belum punya negara nasional karena memang masih terbagi-bagi menjadi beberapa negara-negara kecil. Demikian juga Jerman ya, mereka juga belum bersatu dalam sebuah negara nasional. Ada Bavaria, ada beberapa negara bagian lain, negara kecil. Jadi dua negara ini termasuk terlambat ketika kemudian mereka mengeksplorasi dunia. Mengeksplorasi dunia itu sebenarnya adalah mencari jajahan baru, itu yang sebutnya gitu, yang tepat ya. Dalam perspektif mereka, saya kan sudah sampaikan tempo hari, menginspirasi mereka, yaitu gold,
glory dan gospel. Yang pertama adalah gold ya, memang literally mereka juga akhirnya mendapatkan emas dan merampas emas itu dari berbagai negara-negara yang sudah ada di benua Amerika. Kalau saya sebut benua Amerika, tentu saja itu dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, keseluruhan benua itu ya. Nah ini kemudian yang kedua adalah terkait dengan glory atau kejayaan. Ingat di tayangan di channel beberapa waktu lalu, di tayangan mengenai Rusia dan Ukraina, saya sudah menjelaskan mengenai tadi perjanjian Tordesillas ya, antara Spanyol dan Portugal yang membagi dunia ini menjadi seakan-akan milik mereka ya, membagi dunia ini menjadi milik Spanyol dan Portugal. Nah kemudian yang motivasi ketiga adalah mengenai gospel ya. Jadi mereka tentu saja mereka itu ingin menyebarkan juga agama mereka. Mereka adalah penganut agama Katolik ya. Jadi ingat setelah dinasti Abbasiyah berhasil dikalahkan di semenanjung Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal tadi, kemudian dua negara tersebut mulai melakukan semacam revans ya. Mereka kemudian menjelajah dari Afrika, kemudian ke Amerika Selatan kalau untuk Spanyol, atau Portugal yang mengambil jalur ke timur ya, melewati India dan juga bisa sampai ke Indonesia. Jadi tiga motivasi itulah yang membuat mereka kemudian melakukan eksplorasi kepada yang mereka sebut sebagai dunia baru. Tadi saya sebutkan Jerman, Itali, Belgia itu terlambat karena mereka belum punya negara nasional. Jadi mereka baru terpecah menjadi negara-negara kecil. Saya lihat misalnya Bavaria tadi ya, salah satu negara di Jerman. Nah kemudian juga Itali, mereka terlambat. Makanya kemudian para pelaut Itali itu banyak bergabung. Berkebangsaan Itali, dulu belum ada Itali secara utuh itu ya. Mereka banyak bergabung dengan Spanyol dan Portugal. Ya kayak sepak bola sekarang aja. Mereka kayak ditransfer ya, misalnya Columbus, orang Itali ditransfer ke Spanyol. Ada Amerigo Vespucci ya, orang Itali juga. Dia ikut pelayaran yang dibiayai oleh Spanyol. Jadi kayak main bola aja, jadi ditransfer. Dan mereka dinaturalisasi juga. Misalnya Amerigo Vespucci ya, Columbus itu dinaturalisasi menjadi warga Spanyol. Itu kira-kira background awal. Jadi bicara mengenai tadi berbagai bentuk fisik dari para pemain bola ya. Iya. Ada kalau di Brazil tadi ya, ada dulu Ronaldo, Ronaldinho ya. Kemudian di Argentina ada Lionel Messi, sebelumnya ada Maradona ya, ada Uruguay. Nah kita lihat memang ada berbagai bentuk fisik ya. Nanti ini akan kita perdalam dalam pembicaraan kali ini. Jadi mengapa mereka bisa beda-beda fisiknya Pak? Seperti yang tadi saya sebutkan, mereka itu ada yang berkulit putih kayak orang Eropa, terus ada yang berkulit hitam kayak orang Afrika, ada juga yang coklat Pak. Mungkin kalau yang coklat ini mungkin campuran atau mereka itu penduduk asli di Amerika Latin itu Pak. Ya, jadi memang bicara mengenai Amerika Latin tadi ya, atau keseluruhan benua Amerika, termasuk nanti Amerika Tengah ya. Iya Pak. Itu memang menjadi ajang ya bagi perebutan pengaruh antara Portugal dengan Spanyol. Jadi kalau Spanyol itu kemudian menguasai negara-negara selain Brazil di Amerika Selatan. Jadi misalnya ada Paraguay, Uruguay, Argentina, Chili, Bolivia, Kolombia, ya itu dikuasai oleh Spanyol. Kalau di Amerika Tengah ada Meksiko, Nicaragua, Guatemala, El Salvador ya. Kalau di Amerika Selatan kan ada Ekuador gitu ya. Jadi itu semua negara yang dikuasai oleh Spanyol. Dan mereka kemudian sering disebut sebagai Hispanik ya. Mereka berbudaya dan berbahasa Spanyol. Tetapi pada dasarnya mereka itu terjadinya masyarakatnya bisa berbeda-beda. Mereka ada yang kita sebut sebagai mestizo atau mix ya, antara Spanyol dengan orang asli Amerika yang kita sering sebut sebagai Native Amerika. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai Amerindian ya, Indian Amerika atau Amerindian. Jadi Amerindian itu sebelumnya sudah punya kerajaan-kerajaan besar di situ. Ada Aztec, ada Inca ya, jadi Maya. Semua mereka punya kerajaan-kerajaan besar dan sudah lama ada. Tetapi dalam perspektif orang-orang Eropa itu, dari yang Spanyol dan Portugal, itu mereka merasa menemukan benua baru itu. Sehingga ada istilah Columbus menemukan benua Amerika.
atau tadi Amerigo Vespucci menemukan benua Amerika. Jadi artinya menemukan itu adalah dalam perspektif negara-negara itu ya. Padahal mereka sebenarnya sudah ada masyarakat di situ. Kemudian memang ada cerita-cerita yang kemudian ya ini menjadi catatan sejarah kita ya, bahwa cara Portugal dan Spanyol itu menjajah itu memang penuh dengan intrik dan juga di situ juga ada genosida juga, ethnic cleansing ya. Memang genosida itu tidak hanya terjadi karena perang, tetapi juga karena memang misalnya dua bangsa itu membawa penyakit-penyakit dari Eropa sehingga orang Amerindian tadi, natif Amerika tadi terkena penyakit dan akhirnya jumlahnya sangat berkurang. Jadi dulu di kota-kota di Aztec dan Inca ya, itu benar-benar banyak orang, kotanya kota metropolis. Tapi ketika ditaklukkan oleh para conquistador tadi ya, mereka menyebutnya conquistador, atau kalau ketika mereka akan berangkat dari Eropa, reconquista, jadi menaklukkan kembali. Ya, jadi reconquistador ya. Jadi namanya apapun reconquistador. Kalau mereka ingin menaklukkan kembali karena mereka dulu dijajah oleh Abbasiyah ya, mereka merasa dijajah oleh dinasti Abbasiyah atau yang mereka sebut sebagai bangsa Moor. Makanya ketika mereka ketemu orang Muslim di Filipina, mereka sebut sebagai Moro juga ya. Nah ini memang ya ada berbagai motivasi ya. Nah ketika Spanyol dan Portugal di awal dulu menaklukkan tadi benua Amerika Selatan ya, tengah dan juga di beberapa negara di utara, itu kemudian mereka tadi berbeda dengan yang kemudian muncul yaitu orang-orang Inggris ya dan Belanda. Mereka itu melakukan juga asimilasi, jadi mereka itu berkawin campur dengan penduduk asli Amerindian tadi ya, Amerika Indian. Nah kemudian dikenal ada apa yang ras baru, bentukan baru namanya mestizo atau campuran, mixture, kalau bahasa Inggrisnya mixture, kalau bahasa Spanyol mestizo. Nah mereka itu kawin campur. Juga ada di kemudian hari ketika dua negara itu membawa para budak dari Afrika, kemudian juga ada orang-orang hitam di situ di bawah budak ya, para budak itu, karena memang kan mereka menganggap orang Indian itu lebih lemah. Orang Indian itu kayak kita. Sebenarnya Indian itu bukan ras tertentu ya, sebenarnya mereka termasuk bagian dari Mongoloid. Jadi mereka itu datang dari Asia ke Siberia, menyebar di Selat Bering ya. Selat Bering itu antara Rusia sekarang dengan Alaska. Dulunya kan di situ ada salju. Mereka bisa jalan aja ke Alaska terus sampai ke selatan. Sebenarnya orang Indian atau Amerindian tadi atau natif Amerika tadi itu bukan ras tersendiri. Mereka bagian dari ras Mongoloid. Tapi kan mereka menyebut di Amerika Utara misalnya orang-orang Inggris menyebut berkulit merah karena mereka saat itu ya saking kuningnya mungkin ya, kemudian terkait dengan alamnya sehingga mereka seakan-akan kulit merah, tapi sebenarnya mereka adalah bagian dari Mongoloid. Jadi itu kemudian cerita tadi kembali kepada penaklukan Portugal dan Spanyol. Portugal ada di Brazil, Spanyol ada di sisanya, yaitu di negara-negara yang saya sebutkan tadi, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chili ya, kemudian Kolombia ya, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya itu yang kemudian terbentuk kemudian setelah mereka berhasil merdeka dari Spanyol. Nah sementara yang ada di Brazil mereka dijajah oleh Portugal. Jadi memang dua bahasa ini meskipun berasal dari rumpun bahasa yang sama ya, yaitu Eropa Latin ya. Jadi yang saya sebutkan bangsa-bangsa tadi, Italia, Spanyol, Portugal itu Eropa Latin. Mereka hurufnya hampir mirip ya. Berbeda dengan yang ada di Eropa yang di utara yang saya sampaikan kemarin, contohnya Hitler menyebutkan sebagai Nordik ya. Nah mereka memang lebih gelap ya, lebih rambutnya hitam biasanya gitu ya. Nah mereka inilah yang kemudian berimigrasi ke benua baru Amerika. Jadi Pak, perbedaan warna kulit tadi itu disebabkan karena kolonialisme ya Pak. Terus kolonialisme itu kan tadi dilakukan sama Portugal, Spanyol, dan negara-negara lain Pak. Mereka kan berkulit putih. Terus kenapa ada yang berkulit hitam Pak di Amerika itu Pak? Ya, makasih, ini pertanyaan yang sangat kritis ya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan,
Salah satu cara dari orang Portugal dan Spanyol itu menaklukkan benua Amerika ya, tadi termasuk Amerika Selatan tadi ya, itu memang juga dia melakukan politik juga asimilasi, yaitu mencampurkan warna kulit ya, asimilasi. Berbeda dengan Inggris dan Belanda, mereka justru tidak pernah ada cerita banyak seperti Spanyol itu yang saya lihat, yang saya sampaikan tadi, mestizo atau mereka kawin campur ya. Karena memang kalau di ceritanya ini orang Spanyol itu yang datang kan laki-laki semua. Dia ada penelitian bahwa orang-orang mestizo itu memang punya darah Spanyol itu dari DNA-nya dari pihak ayah. Ada kromosom X dan Y itu ya. Jadi itu memang menarik ya. Jadi yang terjadi di Amerika Selatan, orang itu banyak berkawin silang antara ras-ras itu. Spanyol dan Portugal adalah Kaukasoid ya. Kemudian Indian tadi adalah Mongoloid sebenarnya. Nah, mereka berkawin campur ya, menimbulkan ras baru tadi mestizo. Dan di satu titik juga ketika Spanyol dan Portugal itu mengeksploitasi benua Amerika itu, benua baru Amerika itu, terutama di Amerika Tengah dan Selatan, mereka kemudian menemukan bahwa orang-orang Amerindian tadi, Amerika Indian tadi, itu memang fisiknya kurang kuat. Sehingga mereka kemudian ada seorang yang mencetuskan ide agar mengambil saja orang-orang kulit hitam dari benua Afrika. Ya, mereka sering disebut orang-orang kulit hitam itu kan sering disebut sebagai yang sekarang mungkin kurang disukai ya istilah ini, yaitu Negro. Itu berasal dari istilah di Sungai Niger di Afrika ya. Dan itulah kemudian orang-orang Afrika hitam tadi banyak diambil ke Amerika Selatan. Mereka dijadikan budak untuk menggantikan orang-orang Indian yang memang fisiknya lebih lemah. Ya, mereka itu karena tidak divaksin, zaman dulu kan nggak ada vaksin ya. Mereka kena cacar, mereka kena berbagai penyakit ya. Itu mereka lekas meninggal karena penyakit-penyakit kulit putih di Eropa itu membuat mereka tidak tahan. Mereka cepat punah. Di samping tentu saja karena peperangan. Nah, itulah yang kemudian membuat munculnya orang-orang kulit hitam di benua Amerika, di Amerika Selatan ya. Tetapi tentu saja mereka persebarannya nggak merata ya. Ada beberapa negara di Amerika Selatan yang dominan kulit hitamnya ya. Kalau kita lihat misalnya kita ke Kolombia, banyak sekali ya, lebih dominan ya. Nah, kemudian yang lebih di selatan ada Argentina dan Uruguay. Apalagi Uruguay ya, ini jarang yang berkulit hitam. Dan mereka juga jarang yang campuran ya, yang Amerindian tadi. Mereka kan disebut sebagai orang asli yang lahir di Spanyol, dan kemudian juga ada orang Spanyol yang lahir di Amerika Selatan. Nah, ini kemudian anak keturunan mereka ada di Argentina dan Uruguay tadi ya. Nah, kemudian tadi Uruguay juga ada anasir-anasir dari Italia, karena memang Italia itu kan dulu belum ada negara Italia. Mereka masih terbagi jadi negara-negara kecil. Sehingga orang-orang Italia ikut entah itu ke Spanyol dan Portugal, kemudian mereka tadi menjadi penjelajah-penjelajah di Amerika Selatan. Tadi Amerigo Vespucci itu orang Spanyol yang kemudian namanya diabadikan menjadi benua Amerika tadi, Amerigo Vespucci. Tadi Pak Arief ceritakan tentang adanya perkawinan campur Pak yang tadi menghasilkan bangsa mestizo ya Pak. Misalnya kawin campur antara Amerika Indian dengan bangsa Spanyol. Nah, selain antara bangsa Spanyol sama Amerika Indian, apakah ada kawin campur lagi Pak? Ya, betul sekali ya. Jadi memang tadi relatively ya penjajah Spanyol dan Portugal ini memang bisa menyatu dengan penduduk asli ya, dengan Amerika Indian tadi menghasilkan bangsa mestizo atau mixture. Nah, mestizo ini pertama kali orang mestizo di benua Amerika itu adalah anaknya Hernan Cortés. Ini salah satu penjelasan Spanyol yang kemudian dia dibantu oleh seorang penterjemah Amerika Indian ya di Meksiko, Amerindian. Nah, kemudian mereka hubungan mereka dibumbui dengan cinta, sehingga Hernan Cortés itu kemudian punya anak dari wanita Amerindian ini yang diberi nama Martin. Jadi Martin itu adalah mestizo pertama di Amerika Selatan tadi, orang campuran pertama. Dulunya cuma orang Spanyol dan orang Kreol ya, orang Spanyol yang lahir di benua Amerika. Tapi sejarah berkata lain, mereka kemudian banyak berkawin silang, menimbulkan tadi rumpun bangsa baru yaitu mestizo. Nah, kemudian juga tadi yang orang-orang
Afrika dari negeri Afrika yang pertama jadiin budak, tapi kemudian mereka juga berkawin campur juga di sana. Apa yang disebut sebagai mulatto. Ya, jadi ada mestizo dan mulatto. Jadi dua jenis ras baru. Nah, ini memang menarik meskipun di awal-awal dulu orang Spanyol ketika menjajah seperti juga Belanda, mereka bikin kelas atau strata masyarakat. Kalau di Belanda kan di sini ada Eropa, Timur Asing dan baru pribumi atau bumi putra. Kalau di Spanyol dia lebih rumit lagi. Ada orang Spanyol asli yang datang dari Spanyol, kemudian orang Spanyol yang lahir di Amerika Selatan atau Kreol tadi ya, kemudian orang mestizo, baru kemudian orang Amerindian, orang mulatto campuran kulit putih dan kulit hitam, kemudian ada orang tadi Afrika tadi dari orang hitam ya dari Afrika ya. Kalau kita ikuti channel bola di Amerika Selatan ya, atau kalau ibu-ibu mungkin telenovela ya, itu memang kemudian karena mereka mix ya, biasanya mix itu lebih mengambil hal-hal yang bagus dari masing-masing ras, itu biasanya keluar dengan wajah-wajah yang cantik. Bahkan kalau kita lihat pemilihan Miss Universe ya, putri dunia itu banyak atau selalu didominasi oleh para wanita dari Amerika Selatan tadi ya, karena memang dengan ciri yang mix tadi ya, ada mestizo, mulatto atau mungkin Creole ya, itu mereka kemudian menjadi bentuk fisiknya tadi memang sesuai dengan standar pemilihan Miss Universe, standar jadi artis misalnya ada telenovela ya, ada Marimar itu ya kalau zaman dulu ketika ada telenovela pertama ke Indonesia. Itulah kemudian kalau kita lihat ya wajah mereka itu beragam, tapi mereka kemudian bersatu dalam apa yang disebut sebagai Hispanik. Nah, tapi istilah Hispanik ini datang dari orang-orang Amerika Utara, datang dari orang-orang Amerika Serikat. Kalau orang Meksiko menyebut orang putih ya, orang Amerika Utara itu gringo. Nah, ini mereka menyebut mereka sebagai Hispanik. Ada juga Latino. Nah, kalau Hispanik ini hanya untuk yang negara-negara yang pernah dijajah oleh Spanyol tadi. Kalau di Amerika Tengah itu ada Meksiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. Di Amerika Selatan itu ada Bolivia, kemudian Kolombia, Paraguay, Chili, ya, Uruguay, Argentina. Nah, kalau istilah Latino ini lebih luas lagi, yaitu bekas jajahan. Jadi di luar Amerika Serikat ya, di sebelah selatan Amerika Serikat yang merupakan bekas jajahan dari negara-negara berbahasa Latin di dunia. Misalnya Spanyol, Portugal, dan Perancis itu berbahasa Latin. Jadi Eropa Latin menjajah Amerika Latin. Jadi muncul orang Amerika selalu menyebut mereka Amerika Serikat ya, itu Latino. Latino itu artinya adalah seluruh negara-negara di selatannya Amerika, termasuk Meksiko ya, dari Meksiko sampai Argentina, yang berbahasa Spanyol, Portugal, ataupun Perancis, ya kan Latin ya. Jadi di Perancis ada namanya negara Guyana Perancis, itu di Amerika Selatan. Kemudian tadi yang berbahasa Portugal ada di Brazil, selebihnya orang berbahasa Spanyol. Jadi ingat ya, Hispanik untuk yang punya kultur sama dengan Spanyol aja, berbahasa Spanyol, meskipun mereka dengan ciri fisik yang tadi ada mestizo, mulatto dan juga Creole ya, tetapi kemudian kalau yang di selatan itu semuanya itu rata-rata dijajah oleh negara-negara Eropa Latin. Brazil tadi dijajah oleh Portugal, kemudian Prancis di Guyana, mereka disebut sebagai Latino. Jadi Latino itu tidak hanya yang berbahasa Spanyol, Hispanik tadi. Kalau kita ngisi kolom di sensus di Amerika ya, saya pernah lihat Amerika Serikat maksud saya. Jadi Amerika Serikat itu ada kolom, ada Latino, Hispanik gitu. Kadang-kadang awalnya saya mikir apakah nggak puyeng nih orang-orang ini. Mereka memang kadang-kadang bingung apa saya Latino, apa saya Hispanik. Jadi diterangkan bahwa kalau Latino itu semua jajahan Eropa Latin di Eropa Selatan. Tapi kalau Hispanik itu hanya yang dijajah oleh Spanyol. Jadi ada kolom isian Hispanik di Amerika itu ada. Di Amerika Serikat ya, kolom kita itu suku bangsa apa? Ada white, kemudian Hispanik lah atau Latino. Nah, itu mungkin untuk mengantisipasi orang itu. Bahkan yang ada miss atau salah kaprahnya sendiri, orang Spanyol di daratan Eropa sana harus ngisi sebagai Hispanik, padahal kan mereka kan asli Eropa sebenarnya juga mengeluarkan white juga. Nah, ini kelucuan yang di Amerika Serikat. Itulah kalau negara kemudian menggolongkan berdasarkan ras yang terlalu rinci. Di sensus itu ada misleading.
Karena kalau kita bicara mengenai ras sebenarnya ya, Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid, itu sebenarnya orang Hispanik dan Latino itu bisa masuk 3 golongan ras itu. Tadi saya sampaikan ada orang Amerindian asli, misalnya di Meksiko ada Zapatista itu ya, orang Indian mereka. Itu kalau di Amerika dia hanya ngisi Hispanik atau Latino. Nah kemudian ada orang Indian kan merupakan ras Mongoloid ya. Ada orang yang campuran tadi, mereka ngisinya juga entah Hispanik kalau dia berasal dari jajahan Spanyol, atau Latino kalau dia mungkin di Portugal ataupun dari Brazil ataupun Guyana ya. Nah ini yang menarik ya, jadi tadi bangsa-bangsa itu bisa saling bersatu, bisa saling membentuk negara sendiri, kemudian memakai bahasa dari yang dipakai oleh penjajahnya yaitu Spanyol dan Portugal ya. Bahkan Amerika tadi dibagi menjadi negara-negara karena jajahannya. Jadi misalnya di Amerika Utara itu karena jajahan Inggris, meskipun ada Quebec ya yang berbahasa Perancis. Di sana ada Kanada, Amerika Serikat ya. Kemudian di tengah itu ada negara-negara berbahasa Spanyol, meskipun di sana ada suku-suku Amerindian tadi, Amerika Indian, yaitu Meksiko tadi yang saya sebutkan, dan Guatemala dan lain-lain tadi, Nicaragua. Di selatan juga ada. Yang di selatan tadi bahkan ada satu negara tadi kan menyebutkan kenapa kok orang-orang Italia, orang-orang Argentina dan Uruguay lebih putih ya dibanding yang lainnya. Itu karena mereka memang lebih banyak orang putihnya ya di masa lalu. Kalau di Paraguay misalnya mereka lebih banyak orang Amerindianya, sehingga mereka berbahasa selain Spanyol, mereka juga menggunakan bahasa Guarani, Paraguay, Indian asli Paraguay. Nah ini menarik. Ini kayaknya nih channel ini bisa 1 dan 2 nih, karena saking panjangnya cerita mengenai Amerika Latin ya. Ini baru sekelumit cerita mengenai bagaimana para penjelajah Spanyol, Portugal, kemudian tadi membagi Amerika Selatan tadi. Bicara mengenai tenaga kerja tadi Pak, yang dari bangsa Afrika itu kan banyak yang dibawa ke Amerika Latin untuk bekerja ya Pak. Saya jadi ingat dengan etnis Jawa Pak. Etnis Jawa kan dulu juga banyak yang dibawa, tapi ke Suriname Pak. Bahkan sekarang kalau saya baca itu etnis Jawa di Suriname itu hampir 15% Pak. Ada juga yang di sana jadi pejabat Pak. Malah yang terbaru itu tahun 2020 ada yang terpilih menjadi Menteri Dalam Negeri Pak kalau nggak salah. Itu ada hubungannya nggak Pak dengan apa yang kita bahas tadi Pak? Iya, ini bagus sekali ya, menarik sekali ya. Jadi tadi saya sampaikan di Amerika Selatan, Amerika Latin, itu ternyata tidak hanya dikuasai oleh Spanyol dan Portugal. Saya sampaikan tadi ada namanya Guyana Perancis. Jadi ada daerah yang disebut sebagai Guyana. Guyana ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama Guyana jajahan Inggris, Guyana jajahan Perancis yang sampai sekarang masih menjadi ininya Perancis ya, negeri seberang lautannya Perancis. Ada yang kita sebut sebagai Suriname atau Guyana Belanda. Nah inilah Guyana Belanda ini merupakan satu-satunya jajahan Belanda yang ada di Amerika Selatan, makanya di benuanya ya. Belanda juga punya, ada yang disebut sebagai Hindia Barat, itu di Kepulauan Karibianya. Nah ini yang ada di benuanya, itu ada yang disebut sebagai Guyana Belanda atau Suriname. Nah di sana memang banyak saudara-saudara kita ya, dari Jawa Tengah, dari Purbalingga, mungkin dari Jawa Barat, dari Brebes gitu ya, dari Tegal, banyak yang dibawa ke sana. Saya pernah ketemu juga waktu itu di satu tempat ya, ternyata mereka juga masih memelihara budaya mereka berbahasa Jawa. Bahkan almarhum seniman kita, Mas Didi Kempot, sudah menciptakan 2 lagu mengenai tempat di sana, yaitu saya kalau nggak salah ya, Kangen Nikeri, itu sebuah kota kecil dekat Paramaribo, dan Angin Paramaribo yang direkam oleh Didi Kempot bertahun-tahun yang lalu di Belanda. Dan menurut saya bagus sekali ya, Angin Paramaribo dan juga Kangen Nikeri. Itu sebenarnya kota-kota Paramaribo itu adalah kota di ibu kota Suriname ya. Kemudian Nikeri tadi sebuah pasar kecil di dekat di luar kota Paramaribo. Jadi pengaruh Jawa sampai sedemikian besarnya ya, tadi yang masih dikempot tadi. Bahkan dulu Perdana Menteri Suriname yang bukan orang Jawa, di Suriname kan juga ada tiga etnis juga. Di sana ada Amerindian, orang asli Indianya,
kemudian orang kulit hitam juga yang dibawa Belanda, dan juga orang Jawa. Dan juga tentu saja orang-orang keturunan Belanda juga masih ada. Nah di sana itu kemudian menjadi etnis yang beragam juga. Tetapi mereka orang Jawa di sana masih memelihara bahasa Jawa. Bahkan mereka belajar bahasa Indonesia juga. Jadi bagus, sehingga kemarin kan Didi Kempot, Pak almarhum Mas Didi Kempot itu tadi menciptakan 2 lagu yang didedikasikan kepada orang-orang di sana. Kalau kita lihat rekamannya itu pas Mas Didi Kempot ketika datang ke Paramaribo ya, demikian diterimanya ya di masyarakat selain tidak Jawa juga masyarakat etnis lain di sana. Sebelumnya Bu Waljinah ya, juga seniman kita, kemudian Mas Edi Slitonga juga waktu itu nyanyi beberapa lagu Jawa, termasuk misalnya Romo Ono Maling itu ya, itu terkenal sekali di Suriname karena ada masyarakat Jawa di sana. Dan itulah ya, memang untuk berbagai sisi kita sering menyesalkan perbudakan di masa silam, menyesalkan perampokan bangsa-bangsa Spanyol dan Portugal atas orang-orang Indian, sehingga orang-orang Indian hampir digenosida. Tapi kemudian memunculkan bangsa baru tadi, mestizo, mulatto ya, dan orang-orang di sana kan lebih tidak rasialis ya. Di Amerika Selatan dan Amerika Tengah itu kurang rasialis dibanding orang yang di utara, karena mereka memang bisa mix ya, mixture tadi ya, kawin silang atau kawin campur, dan itu menimbulkan ras baru. Ini lesson learn bagi dunia ya, bahwa memang kita tidak boleh mengeksploitasi suatu bangsa atas bangsa lain, yang pesan Bung Karno ya. Memang itu sudah terjadi dan ini jangan sampai terulang kembali. Namun demikian, hikmah dari kita adalah bahwa semua bangsa-bangsa itu sekarang bisa bersatu. Mereka membentuk rumpun bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika Selatan, dan juga tadi orang Amerika Serikat yang tadi mencoba untuk mengidentifikasi mereka justru malah kadang-kadang kurang pas ya. Tadi ada Latino, kemudian Hispanik, ada mulatto ya. Kalau kita di kolom isian sensus itu kita sendiri bingung, saya juga sering bingung, apa mereka mudeng nih orang-orang Amerika Selatan itu, apakah mereka itu ada Chicano juga ya, Chicano, Latino dan Hispanik ya. Nah itu yang kemudian menjadi fenomena baru ya, setelah konon apa yang dikatakan sebagai penemuan oleh Columbus. Di Amerika Serikat sendiri Columbus Day dipertanyakan, karena di sana kan ada Amerindian ya, yang kemudian hampir musnah karena tadi kedatangan kolonial dari Spanyol, Portugal, Inggris kemudian, dan Perancis juga. Nah Belanda juga ya, tadi di Guyana Belanda atau Suriname. Kalau kita lihat di Amerika Serikat ini lebih tragis lagi. Saya tinggal di negara bagian Massachusetts ya, itu nama Indian, tapi kalau kita benar-benar jujur tengok kanan kiri ya nggak ada orang Amerindiannya. Nah ini berbeda yang ada di utara. Di selatan Amerindiannya atau penduduk aslinya lebih beruntung karena mereka tadi bisa mix tadi sehingga menimbulkan ras baru. Hernan Crespo dibantu oleh penerjemah Amerindian, wanita Amerindian, menghasilkan tadi si Martin tadi yang kemudian menjadi mestizo pertama di Amerika Selatan ya. Jadi memang menurut saya ini menarik ya, secara dunia ini kayaknya tidak ada dalam satu edisi nih. Mas, ini perlu kita juga eksplor nanti mengenai bagaimana para penjelajah tadi dari Eropa Latin, Spanyol, Portugal, dan Italia kemudian melakukan eksplorasi di benua baru. Eksplorasi itu maksudnya adalah di situ merebut kerajaan-kerajaan yang sudah ada, kemudian mengambil atau merampas harta mereka, itulah kira-kira ya. Jadi ini memang eksploitasi satu bangsa atas bangsa lain pernah terjadi dan jangan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang. Cukup sudah peristiwa-peristiwa ini di masa yang lalu. Itu kira-kira pesan moral dari pembicaraan pagi ini. Salam drafter.